Alhamdulillahirabbil alamin pemirsa. Kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri. Tadi kita sudah meneladani sosok Rasulullah sebagai sosok yang pemaaf. Nah, pada segmen ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Muawana mengenai Idul Fitri sebagai momen untuk saling maaf memaafkan. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami cintai seluruh para guru-guru yang alhamdulillah hari ini telah hadir. Mudah-mudahan Allah berikan sehat dan panjang umur, dan apapun yang hari ini beliau berikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita. Terima kasih kepada Ustaz Sofyan dan seluruh para tim Damai Indonesiaku, para jamaah, ibu-ibu, ummahat, bapak-bapak yang alhamdulillah hari ini sedang merasakan lebaran. Yang mana di momentum Idul Fitri ini sudah menjadi tradisi umat Islam untuk saling memaafkan. Tapi ibu, bapak, kalau ngobrolin maafin kayaknya gak enak kalau nunggu cuman lebaran. Punya dosa, punya salah, ntar aja nunggu lebaran minta maafnya. Kalau dosanya banyak nungguin lebaran, kira-kira umur kita nih nyampe apa enggak ibu? Belum nyampe, belum minta maaf, betul? Maka memang menjadi momen lebaran itu adalah ajang untuk silaturahim dan ajang untuk saling memaafkan. Tapi digaris besari bahwa saling maaf memaafkan tidak harus nunggu lebar. Tahun ini 1445 Hijriah atau 2024 kita ada di Idul Fitri. Belum tentu di tahun 1446 umur kita nyampe. Ada yang jamin tahun depan nyampe umurnya? Lihat, dalam sebuah hadis qudsi Allah mengajarkan cara bagaimana Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan seorang hamba. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya Ibnu Adam, lau balagot zudubuka anana sama summa stagfartani gofartulaka wala ubali. Allah ajarin kepada kita dalam sebuah hadis qudsi, kalau aja dosa hambaku menjunjung sampai langit, kira-kira ada apa enggak yang dosanya sampai langit? Ada orangnya di sini. Semuanya kita punya dosa, ya Bu ya. Kata Allah, andai kata dosa hambaku sampai selangit, kemudian summastagfartani, dia minta ampun sama Allah, dia minta maaf sama Allah. Apa kata Allah? Gofartulaka, aku maafin, aku redoin, wala ubali, dan aku gak inget-inget kesalahan yang kemarin. Ini beda sama kita manusia ya Bu. Kadangkala kalau maafin orang suka ada bekasnya, betul? Padahal arti memaafkan itu ibu sekalian, artinya adalah menghapus. Apa yang dihapus? Semua kesalahan beserta akar-akarnya. Kita beda sama Allah. Kadangkala kalau kita maafin orang suka ada bekasnya. Perumpamaan, orang kalau mau minta maaf dan maafin kayak orang nancep paku di dinding Bu. Kita tancep tuh paku ya Bu ya, di dinding. Kemudian kita cabut pakunya, kira-kira ada bekasnya apa enggak? Bolong apa enggak? Itu lempengan manusia begitu. Ngomong dia minta maaf iye, tapi bekasnya kagak lupa.
Maka nih lebaran jadiin momentum maafin, tapi bisa gak maafin kita sampai lupa kepada bekasnya. Tahun ini ada salah, tahun kemarin ada salah, tahun depan juga ada salah. Kira-kira bisa gak kita mencontoh Allah yang mana Allah ketika ngampunin seorang hamba, Allah gak ungkit lagi kesalahan yang dahulu. Kemudian ibu sekalian, momentum lebaran seperti ini menjadi ajang kita untuk memaafkan, untuk membuka hati agar lapang. Karena kita berharap Allah jadikan hati kita qalbun salim, hatinya selamat. Karena maafin orang gak segampang ucapan, betul? Maafin dan memaafkan lahirnya dari hati. Kira-kira kita maafin dari hati apa enggak? Maka lebaran ibu, ini lebaran jadi maafin, contoh lagi dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang ketika ada orang berbuat zolim, berbuat kejahatan, maka lakukan yang tiga. Apa yang tiga? Silman koto aka, sambunglah orang yang udah mutusin tali silatur. Kita kalau nyambung silaturahim bu, sama orang yang udah sering ketemu itu biasa. Tapi kalau kita nyambung kepada orang yang udah 2 tahun kagak WA-an, kira-kira bisa apa kagak? Udah 2 tahun ngaji gak mau sampingan, nih lebaran kira-kira bisa apa enggak nyambungnya? Insya Nabi bilang silman kota aka, sambung silaturahim sama orang yang udah mutusin tali silaturahim. Yang kedua, wa'ati man haramaka, kasihlah sesuatu kepada orang yang gak pernah ngasih apa-apa kepada kita. Bu, ada orang pedit, ibu tahu pedit apa enggak? Pelit ya bu ya, kalau kata orang Karawang namanya buntut kasiran. Itu orangnya pelit banget ibu sekalian. Ada orang pelit begitu, nih momentum lebaran besok ke rumahnya bawain kue gipang. Bawain kue celorot ya bu ya. Dia nggak pernah silaturahim kuma kita silaturahim kuma dia sekalian tuh bawa tape uli. Yang terakhir kata Nabi SAW, maafin orang yang udah zolimin kamu. Itu sifatnya Nabi SAW. Mudah-mudahan di lebaran ini kita bisa membuka hati kita untuk memaafkan kesalahan orang. Dan kita juga harus memberikan maaf kepada orang yang meminta maaf kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Muawana. Lagi-lagi siang hari ini pemirsa, kita diingatkan kembali dari guru-guru kita untuk introspeksi, untuk muhasabah terhadap diri kita sendiri, untuk benar-benar memaafkan tanpa meninggalkan bekas sedikit pun, atau bahkan meninggalkan dendam yang ada di hati kita. Mari kita jalin kembali silaturahim yang selama ini mungkin terjerat ataupun terputus. Nah pemirsa, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1445 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.